Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya Dedi Sulaiman dan sahabat-sahabat yang ada di sini dan di rumah di mana saja kalian berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita dalam hidayah. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita akan bikin sebuah program baru di channel YouTube Dedi Sulaiman dan sahabat. Insya Allah program ini akan menginspirasi dan akan menjadi asbab hidayah buat kita semua. Yang mana ini lain dari yang lain ya. Kita akan ngobrol dengan narasumber kita tentang kisah mereka suka duka dengan ayah dan ibu. Maka program ini kita beri judul dengan program Ridho Allah, Ridho Ayah Ibu. Subhanallah. Dan kali ini kita bersama dengan saya panggil beliau Om Jenggot. Karena jenggotnya panjang, subhanallah. Jadi nama beliau adalah Om Ihsan Utama. Dan beliau yang punya fikir, founder ya dalam program ini. Beliau yang punya ide, yang datang ke sini ke rumah saya dan bagi cerita. Ini kalau kita buat acara ini keren banget nih. Dan kita akan datang kepada tokoh-tokoh, kepada artis-artis, siapa saja yang insya Allah kisahnya bisa menginspirasi kita, membuat kita menjadi semakin sayang kepada ibu. Betul nggak Om? Betul. Om Ihsan, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, gimana nih ceritanya Om Ihsan? Gimana kok sampai ide ini muncul ini? Ya, background saya kan itu Bang Dery memang di dunia broadcast. Mulai dulu saya dari di seorang jurnalis TV, kemudian hingga saya alhamdulillah bisa memiliki perusahaan sendiri di bidang broadcast. Saya tahunya dulu Om Jenggot nih bikin acara yang Pemburu hantu. Ya, acara itu salah satu dari programnya. Dan hampir 8 tahun nih sebetulnya udah meninggalkan semenjak hijrah, meninggalkan dunia entertain semua. Ya, broadcasting. dakwah. Nah, belakangan ini Om sebagai pemerhati lah pada konten-konten YouTube yang ada sekarang ini. Ya, satu yang membuat saya prihatin adalah kok tidak ada suatu konten yang ini mengganggu banget. Lama terus. Yang punya berbagi cerita nih tentang apa orang tua nih. Iya. Ya, karena gini deh, saya banyak program TV yang saya buat, dan satu pun itu ibu saya tidak ada yang suka. Jadi mama tuh gak ada yang suka. Program-program tuh komplit. Semua gak ada yang suka. Mau pemburu hantu saya pernah buat sama Bang Ilham, buat cek dan recheck, Halo Selebriti. Saya juga pernah buat sejumlah infotainment dan juga sinetron live dengan SCTV. Belum ada yang suka. Bahkan acara quiz juga dulu ada di. Tapi kalau acara ini suka nggak kira-kira? Itu dia bilang, saya berkata-kata mama, dari sekian acara yang kamu buat, acara TV cuma ini mama suka. Oh, itu waktu dulu misalnya mama udah nggak ada? Udah meninggal gitu loh. Jadi dulu pernah dibuat program ini di TV, Ridho Allah, Ridho Ayah Ibu. Di acara ini yang disukai dan di sama bulan Ramadan selama 30 hari dia mengatakan itu. Saya waktu itu juga terharu. Baru saya dengar, ya kan senang kan kalau dia anak itu buat sesuatu diapresiasi kan. Ini nggak pernah saya buat. Saya pernah buat acara kuis di sebuah stasiun swasta, acaranya bagus. Kata mama, saya nggak suka kamu buat acara ada wanita-wanita buka auratnya, dan sering dia nggak suka. Kemudian juga hati-hati kalau buat acara infotainment, jangan sampai buka aib orang gitu. Ya Allah. Jadi saya bilang, padahal banyak orang-orang melihat, wah ini ya terus Sukses ya, bagus ya gitu. Ternyata orang tua malah nggak senang ya. Dia nggak senang. Itu yang membuat. Nah, ketika waktu itu saya diminta oleh salah satu TV swasta untuk membuat acara khusus bulan Ramadan. Lalu kasih ide saya membuat suatu acara. Kenapa nggak saya angkat cerita di balik para selebritis tentang orang tua mereka? Iya. Karena tim riset saya waktu itu mendapatkan cerita yang sangat menarik gitu lah. Dan saya ingin ambil itu untuk memberikan nilai-nilai kepada pemirsa dari perjalanan para selebritis tentang orang tua mereka. Iya, Masya Allah. Dan itu memang hajar 30 hari nangis semua dia. Semua. Dan ini yang membuat saya rasa Ihsan ya, semua kita termasuk penontonnya, netizen semua yang ada,
sahabat-sahabat DSIS pasti punya kisah-kisah sendiri dengan orang tua. Ya. Baik kisah sedih, kisah gembira dan semuanya. Dan kalau Om Ihsan sendiri apa kira-kira kisah yang paling membuat sesal sekarang yang seandainya Mama Om Ihsan sekarang hidup lagi, dan itu akan Om Ihsan lakukan apa itu? Keinginan beliau yang Almarhum mama itu meninggal karena kanker. Innalillahi. Kanker usus. Tahun berapa Om? Itu mama tuh meninggal 2003, jadi dari 2001. Dan waktu 2001 itu pertama itu udah stadium 4B. Jadi 17 tahun yang lalu ya? ya, dan mama tuh nggak pernah dari dulu menceritakan mengeluhkan Sakit ya? sakitnya. Dan memang seperti itu. Jadi pada waktu setelah didiagnosa stadium 4B itu, kami semua kaget. 4B bahkan. Di operasi pertama pada waktu itu ya alhamdulillah berjalan baik. Di operasi kedua waktu itu sampai dokter operasi kumpul ini muncul lagi. Waktu itu mama bilang gini, Nanda cukup sekarang. Sudah, mama nggak mau berobat lagi. Jangan habiskan uang kamu untuk saya. Allah, umur berapa tuh Mama? Itu 50-an. 50-an gitu. Itu saya bilang, saya pada waktu itu, dan itu benar der. Waktu itu saya waktu ada program, dan itu hampir waktu karena untuk operasi kedua itu mama minta di tengah jalan. Jadi mama waktu bilang waktu di Islam dia bilang kan, sudah dok, anak saya sudah cukup ini, biarkan saya ini di rumah. Yang waktu yang membuat saya sedih pada waktu pernah saya berkunjung waktu pasti mau di kemo tuh nggak mau disuntik morfin, nggak mau dibius karena takut nanti mama tuh nggak bisa sholat. Jadi saya tapi waktu itu belum begini ya, dandananya masih rock and roll. Jenggot masih malu-malu tuh. belum hijrah. Dan pada waktu itu saya yang kedua adalah saya bilang adik saya bilang mama tuh kalau naik mobil abang yang Jeep itu mama ketinggian. Belikanlah mobil yang MPV rendah. Oh, beliau nggak suka terlalu tinggi. Bukan nggak suka, karena mama nggak bisa deh. Dia naik. Nggak bisa gitu loh. Dan pada waktu saya ingat Honda Stream itu baru launching itu. Saya belikan. Dan kemudian pas mobil itu keluar, 3 mama meninggal. Jadi mama tuh nggak bisa sempat nikmati mobil. Nggak bisa nikmatin. Akbar. Dan yang 2 hal yang janji yang mama bilang ke saya, pesan itu justru ini ajibnya ini bukan dari mama langsung. Jadi waktu yang meninggal tuh saya nggak ada tempat, ada adik saya. Cuman ada kawan saya namanya Mas Gatot itu, dia bilang ini dia nggak kenal nih dengan keluarga saya. Dia tinggal Semarang. Dia bilang, Pak Ihsan, ibu meninggal ya? Iya mas, itu loh. Ada pesan dari ibu. Pertama, rumah Solo jangan dijual. Rumah yang di Solo jangan dijual. Iya, karena itu memang itu dari tabungan Papa itu dari sekian puluh tahun kami bisa beli rumah tuh pertama di Solo tuh di situ. Kemudian segeralah umroh dan punya momongan. Karena saya ini Allah kasih setelah 15 tahun dulu. Allahu Akbar. 15 tahun menikah baru punya bayi. Saya tahu betul cerita Mas. Beliau pulang kurus waktu itu ya, jalan kaki ya. 40 hari baru Allah jadikan. Itu. Allahu Akbar. Jadi banyak utang budi saya ke orang tua saya, terutama mama. Dan nasihat mama waktu itu, bila mama nggak ada, ayah tinggal sama kamu. Makanya sekarang ayah di rumah terus ya? Iya, sudah dari 2003 sekarang 17 tahun. Ini biasa kalau orang Minang ini, biasa kalau ayah tinggal sama anak perempuannya. Iya, sama anak Ya, perempuan. kan perempuannya. Waktu juga. Tapi ini karena amanah dari mama ya? Iya, dan saya dengan ayah beliau sangat dekat ya, Masya Allah. Saya panggil ayah juga. Kita pernah sama-sama pergi dakwah ya? Iya. Sama dakwah pertama kali. Forus 40 hari ke Palu dulu sama Om Ihsan. Subhanallah, saya kalau ingat-ingat mama ini, kalau mama saya meninggal, beliau umur 33 tahun. Mama saya itu meninggal dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada sakit sama sekali. Dan itu di hari pertama saya ujian Eptanas ke 3 Sanawiyah. Saya anak laki-laki satu-satunya. Jadi otomatis anak mama, anak yang dimanja, sangat dimanja. Masya Allah. Saya tuh tiap minggu tuh, mama saya tuh pergi ke pesantren nyuciin baju saya.
Pokoknya saya tuh diejek-ejek sama semua teman, anak mama gitu. Subhanallah, sehari pertama ujian Eptanas itu saya dijemput tuh pagi-pagi ke Parangpanjang, kan ada 2 jam dari kampung, dari Solo itu. Itu shock saya waktu itu. Waktu itu yang jemput nggak bilang mama saya meninggal, karena dia takut saya langsung shock. Anak manja, laki-laki satu-satunya, tiba-tiba kejadian begitu. Subhanallah, saya pulang tuh saya mikir nih, kenapa saya harus ujian hari pertama Eptanas tapi harus pulang. Dia bilang ada yang sakit, ada yang apa gitu. Dia nggak cerita apa, dia selama perjalanan sampai ke kampung itu. Pas sampai depan pintu rumah, saya lihat orang ramai banget tuh, jalan ditutup depan rumah itu. Kemudian saya turun dan orang-orang pegangin tangan saya semua, Om. Pegangin tangan saya, sahabat itu bilang, ada apa ini? Tiba-tiba saya masuk rumah, saya lihat semua orang lihat saya datang itu, Om. Dia teriak, dia bilang, oh, dia dipakai bahasa Padang, dia ama, saya dengar ama itu nenek. Pas saya dengar nenek, saya pingsan, Om. Lemas, langsung nangis, jadi saya nggak siap nenek, karena nenek saya juga sayang sama saya, karena cucu laki-laki yang paling disayang kan. Allahu Akbar. Kemudian saya dipapah waktu itu, dibawa ke dalam, digendong, terus didudukkan di samping jenazah. Setelah saya siap menerima, ikhlas ke nenek saya nih, terus baru orang bilang, saya lihat Om. Ya Allah. Om, ya tuh, saya lihat. Saya pikir saya mau lihat wajah nenek saya, itu wajah ibu saya, mama saya. Umur 33 tahun, dan saya nggak tahu itu kenapa. Saya cek ada apa nih, mama saya kenapa jadi meninggal. Kemarin masih sehat walafiat, nggak ada masalah kan. Terus setelah saya lama tuh saya histeris tuh, kayak orang mau putus sudah saraf saya, gila saya. Terus Om, saya masuk, terus orang tuh bisik-bisik, nah sekarang lihat papa, saya lihat papa saya, Om. Masuk ke kamar tuh, papa saya tuh darah semua, kecelakaan malam naik motor. Jadi yang patah-patah, yang luka berat itu ayah saya, papa. Mama nggak ada luka sama sekali, tapi yang meninggal mama. Saya kalau dulu saya ceritakan ini, saya pasti nangis terus ceritanya, karena bagi saya tuh setelah ujian ini nggak akan ada ujian lebih berat lagi dalam hidup saya selain kehilangan ibu itu, kehilangan mama itu. Kisah ini ujian yang terberat dalam hidup saya, terberat, Om. Maka tamat SMA Sanawiyah itu saya pergi ke Padang, lanjutkan sekolah. Di sanalah itu anak-anak metal datang menemani saya. Jadi pemberontakan, pemilihan, kedukaan, kesedihan itu dengan musik metal itu, Om. Karena kalau saya sedih-sedih lagi, dengar lagu slow lagi, lagu-lagu yang Minang, lagu Malaysia, itu nangis lagi. Pokoknya itu ingat mama aja. Jadi pelariannya waktu itu belum ke agama, pelariannya malah ke musik underground. Anak-anak metal ini yang bikin saya tuh happy, lupa dari semua permasalahan waktu itu. Saya bikin lagu itu cuma tentang kematian aja. Band saya yang pertama namanya Liang Lahat, bikin pokoknya bendera kuning tentang kematian. Semua lagu sekarang pas religi mati-mati juga. Karena bagi saya tuh hidup di dunia hanya menunggu mati aja, Om. Kita hanya menunggu mati aja. Mamanya udah nggak ada, mama saya udah nggak ada. Terus setelah lagi kita juga nggak bakalan ada di dunia ini. Jadi saya rasa nih teman-teman, sahabat-sahabat DSAS di rumah, kalian semua ya, mumpung mama kalian masih hidup, cepat-cepat minta maaf, cepat-cepat senangkan hati mereka. Kalau nggak hanya sesal dalam hati yang bisa disebut. Sesal, ya Allah, dulu waktu masih kecil dulu, waktu masih ini dulu, kita ingat. Coba sekarang ya, coba kalian sekarang yang di rumah ya, coba yuk, kalian tutup mata kalian sebentar ya. Terus hadirkan wajah wanita yang sering kadang-kadang kita bentak, yang sering ditelepon kita panggil sama dia. Kemudian ya, orang yang siap mati untuk kita, orang tua kita, mama kita. Nah, dialah malaikat yang Allah hantar ke dunia menjaga kita dari lahir ke dunia nih sampai hari ini. Mereka siap mati untuk kita, mereka siap lapor untuk kita. Itu mama kita. Ayah kita juga, mereka siap berhutang, di orang, dicaci maki orang hanya untuk membayarkan sekolah kita, biar kita bisa pakai sepatu baru, biar nggak diejek sama teman-teman kita di sekolah dulu, pakai baju baru. Kemudian udah mulai remaja, minta motor, minta dibelikan sama mereka, kadang mereka harus berhutang. Waktu kita bayi dulu, ingat
Mereka tak rela seekor nyamuk pun menggigit kita, nggak tidur mereka malam. Kita belajar berjalan, dipegang tangan kita sama mama kita. Terjatuh kita, dia berlari, langsung dikatakan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, panjangkan umur anakku, ya Allah, sukseskan anakku, bahagiakan anakku. Kalau ada di dunia ini orang yang pantas yang kita jadikan orang, ya, yang boleh kita sujud kepada manusia, sujudlah kepada ibu kita. Karena surga, kata Nabi, di bawah telapak kaki ibu. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Nah, maka sahabat-sahabat sekalian, tolonglah sekarang, kalau mama kalian masih hidup, ibu kalian masih hidup, bunda kalian masih hidup, mak kalian masih hidup, ayah kalian masih hidup, habis nonton tayangan ini, cepat telepon mereka. Kalau mereka ada di samping kalian, peluk mereka, minta maaf kepada mereka. Mereka diam kadang-kadang bicara sama kita, bukan karena mereka bodoh, tapi mereka tidak mau melukai hati kita, membuat kita bersedih. Ya, hari ini kita kadang-kadang sombong, keangkuhan kita. Laki-laki yang sudah punya istri, seringkali gara-gara istri lupa kepada mamanya, lupa kepada ibunya. Nah, inilah persoalan kita hari ini. Banyak-banyaklah kita beristighfar, menangis, mendoakan orang tua. Karena saya merasakan betul sedihnya, terlukanya hati kehilangan ibu, kehilangan mama. Kita 9 bulan 10 hari dalam rahim ibu kita. Seandainya kita berikan dunia beserta isinya kepada ibu kita, itu pun tidak akan sanggup untuk membalas satu hentakan sikutan kaki kita, tendangan kaki kita dalam perut ibu kita. Maka sahabat sekalian, hadirkan wajah ibu kalian sekarang. Gak tahu sekarang mereka di kampung mungkin, di rumah mungkin, sedang sibuk mengurus anak-anak kalian. Tak lelah ibu kita. Waktu kita kecil kita yang diurus. Kita punya istri, punya anak kita serahkan ke mereka. Maka sungguh malang orang yang ketika masih hidup di dunia ibunya dan dia tidak bisa masuk surga sebab ibunya. Nah, maka semua kita yang menonton tayangan ini, saya berharap jadilah anak yang baik, anak yang saleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tua, kepada ayah dan ibu. Karena ridho Allah ada pada ridho ayah ibu. Subhanallah. Om Jenggot, mungkin obrolan kita cukup dulu ya Om ya. Masya Allah. Mungkin next ya kita akan datang kepada sahabat-sahabat yang lain. Kita akan ngobrol dari hati ke hati ya. Ini tanya pertama, tapi saya tuh paling malu menangis di depan kamera Om. Sama. Saya nggak sanggup menangis, tapi Om merasakan bagaimana Ya Allah. kita sedihnya punya mama. Ada satu lagi dia. Ya. Waktu saya harus menikah. Jadi waktu itu saya kan menikah kan dirangkai oleh adik saya. Dia bilang kamu harus menikah, kata dia ke mama. Karena nggak boleh lama-lama gitu loh. Dan pada waktu saya nggak. Dan mama waktu sebelum itu menikahan adik saya itu udah habis-habisan. Bahkan pokoknya habis-habisan bagi mereka anak perempuan kan. Tapi pas kamu harus nikah, tapi mama nggak punya uang buat kamu. Tapi kamu harus menikah. Saya cuma bilang kalau gitu pilihkan wanita yang harus saya nikahi, Ma. Jadi mamanya Mariam tuh pilihannya Ibu. Pilihan ibu. Jadi itu yang saya syukuri, pilihan orang tua itu benar. Dan saya alhamdulillah ya setelah 23 pernikahan ini ya kami tetap dalam badan baik. Allah telah berikan kami seorang anak, satu pun sudah mendahului UKAS ya. Sekarang ada Mariam 19 tahun dan saya itu semua kebak orang tua. Jadi buat teman-teman ya, jangan gengsi, jangan malu ya. Kalau masalah jodoh, tanya ibu. Pilihkan yang terbaik. Ya Allah, ya Allah. Mungkin Om Jenggot ya, Masya Allah, sama-sama dia saya. Jangan lupa channel ini di like, di komen, dan subscribe. Ya, tolong beri masukan. Ada ide-ide apa yang akan kita perbaiki lagi dalam konten ini. Kemudian dengan siapa kita akan bicara lagi. Silahkan ditulis di kolom komentar ya. Nanti insya Allah kita akan, ya ini nggak mesti kepada public figure ya Om ya, nggak mesti kepada artis siapapun
Kita akan ajak ngobrol dan kita akan bicara dengan mereka dari hati ke hati tentang perasaan mereka, cinta mereka kepada ayah ibunya yang mungkin selama ini tak pernah terucap. Ya, cinta kepada istri sering terucap, I love you, I miss you, tapi jarang sekali orang yang mengatakan rindu sayang kepada ayah ibunya. Dari kecilnya ayah ibu besarkan kita, kemudian pas ketemu wanita bilangnya terima kasih sudah temani aku dari nol. Kan kurang ajar banget kan. Dia baru datang ini bilang dari nol lagi. Yang menemani kita dari nol itu ibu kita. Dari kita tidak bisa melihat dunia ini sampai mata kita terbuka, kaki kita nggak bisa melangkah, sampai kita berjalan dan berlari, orang tua kita lah yang menemani kita. Oke, saya dari Sulaiman dan bersama dengan Om Ihsan, Om Jenggot, kita akan terus bikin konten-konten inspiratif dan mudah-mudahan konten ini bermanfaat dan menjadi asbab hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.